Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Roda bisa berkumpul, bermuajahah dan bertatap muka di dunia maya walaupun dalam keadaan terbatas tidak mengurangi rasa semangat dalam menuntut ilmu. Dan yang kami hormati dosen pengampu di mata pelajaran atau mata kuliah statistik yaitu Profesor Dr. Yani Suryani MSI dan juga Dr. Elis Ratnawulan SSIMT. Dan tak lupa yang kami hormati dan juga yang kami banggakan rekan-rekan di kelas non-reguler C. Mudah-mudahan setiap langkah kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya ya Allah ya Allah ya Rabb. Rabbal alamin. Amin. Dalam pertemuan kali ini kami kelompok 1 izinkan untuk memaparkan hasil penerapan data statistik. Sebelum kami masuk ke dalam materi utama, akan ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait materi statistik terapan dalam penelitian pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Wilam. Kepada Ibu Wilam, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sedikit mempresentasikan sebelum nanti ke intinya ya gitu, ke masalah SPSS. Di sini udah terlihat ya sama Bapak Ibu, yaitu ada judul data statistik inferensial 2 sampel berhubungan atau berpasangan pair sampel, yang mana penelitian ini atau data ini kami lakukan di SMPN 1 Kadipaten Tasikmalaya, yaitu berupa penggunaan multimedia interaktif pendidikan agama Islam pada mata pelajaran PAI di SMPN 1 Kadipaten Tasikmalaya. Lanjut. Nah, kependahuluan ya sekarang. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam atau PAI di era digital ini menuntut adanya transformasi atau perubahan proses pembelajaran melalui pengintegrasian media berbasis teknologi dan informasi. Nah, pengembangan media ini berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama dalam pembelajaran tentang iman kepada hari akhir. Media yang dikembangkan berbentuk multimedia interaktif. Nah, jadi kami mengambil multimedia interaktif gitu dalam pembelajaran PAI. Oke, lanjut sekarang ke data nilai sebelum dan sesudah. Nah, berikut di bawah ini ya, berikut yang akan dipaparkan gitu. Data nilai sebelum dan sesudah yang akan dipaparkan oleh Pak Tatang. Mangga. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Ustazah Wilam. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Tatang untuk data nilai sebelum dan sesudah. Berikut ini adalah data nilai pretest. Pretest itu adalah nilai sebelumnya ataupun sebelum pembelajaran nih pretest ini. Kemudian ada post test, itu sesudahnya. Untuk mengukur seberapa berhasilnya penggunaan multimedia interaktif, terutama untuk pendidikan agama Islam. Itu pada kegiatan pembelajaran VAI, yaitu di kelas 9A SMPN 1 Kadipaten Tasikmalaya.
Kemudian di sana adalah skor kemampuan pemahaman PAI siswa. Di sini kami itu memberikan nilai sebelum menggunakan multimedia interaktif pendidikan agama Islam di sana itu ya, MIV, dan ada yang sesudahnya di sana. Ini seperti di sini satu aja dulu, yaitu Abdul Khalik. Di sini Abdul Khalik itu kita lihat nilai sebelumnya adalah 78. Itu sebelum pembahasan. Setelah ada pembahasan, ternyata Abdul Khalik itu bisa berubah jadi 85 nilainya. Sesudah ada pemahaman dari utama penjelasan tentang iman kepada hari akhir di sana ya. Ini contohnya semuanya ada 32 orang. Selanjutnya di sini adalah analisis data. Pertama adalah pengujian normalitas data. Di sana itu ada sebelum MIV dan ada sudah MIV-nya, multimedia interaktif pendidikan agama Islam. Di sana itu ada 32 orang ini. Kemudian persennya ada 100%-nya. Kemudian tabel output dari analisis statistik inferensial menggunakan SPSS versi 26 IBM ya. Jumlah data valid, jumlah data siswa kelas 9, terutama 9A di sini ya, SMPN 1 Kadipaten yang telah diolah menggunakan SPS sebanyak 32 siswa. Data missing 0 dan total yang dihasilkan adalah 100%. Selanjutnya, yaitu di sana itu ada deskriptifnya. Deskriptifnya di sana itu ada sebelum MIV, ada main ya. Di sana itu ada median dan sebagainya. Sudahnya juga ada main, ada median, gitu ya. Ada minimum, maksimum, rank. Dan kita itu akan mengetahui di sana ada low band, lower band ya, lower band, bound ya, lower bound dan upper bound ya, yaitu main di sana ada ya. Selanjutnya di sana itu adalah penjelasan deskriptifnya. Yang tadi di atas, tabel di atas menjelaskan analisis statistik secara deskriptif melalui SPSS versi 26 IBM. Adapun hasil dari analisis deskriptif tersebut adalah di sana itu ada main rata-rata skor pemahaman PAI siswa adalah sebelum MIV yaitu ada 84 ya, 84.084 di sana ya. Kemudian selanjutnya nilai sesudahnya ada 88. Kalau sebelumnya itu ada 84 dan sesudahnya ada 88. Jadi ada peningkatan. Confidence interval adalah interval atau rank nilai sementara di sana itu dari populasi yang diambil berdasarkan tabel di atas, yaitu nilai rank atau nilai penduga terbagi menjadi dua bagian, yaitu lower bound yang tadi sudah dijelaskan yaitu nilai indeks terkecil dan upper bound yaitu nilai indeks terbesar. Di sana itu nilai sebelum low bound di sana itu 82 dan setelahnya upper boundnya setelahnya yaitu 86. Kemudian setelah multimedia interaktif pendidikan agama Islam lower bound yaitu 86 dan setelahnya itu lebih besarnya 90 itu. Selanjutnya yaitu di sana itu menjelaskan tentang teks
of normality-nya, yaitu di sana itu ada sebelum juga sama dan sesudahnya. Output ini menjelaskan hasil uji apakah sebuah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak. Pedoman pengambilan keputusan di sini ada dua. Jika nilai signifikansinya atau nilai probabilitas di sana itu nilai seperti di sana, ya, maka distribusi tidak normal, dan sebaliknya di sana. Dan juga ada dua metode dalam menguji normalitas data, yaitu Kolmogorov dan Smirnov, ya, dan Sphyromil terlibat bahwa semua nilai sig pada Kolmogorov di sana itu sebelumnya atau sudahnya, dan nilai 0,05 di sananya. Demikian pula dengan Sphyromil, semua nilai signya 0,05-nya. Kesimpulan, data skor sebelum MIV dan sesudah MIV distribusi normal, sedangkan sembarang data tampak seperti di bawah ini. Yaitu di sini ada normalnya, terutama ini diagram normal Kiki, ya. Plot skor siswa saat di pembelajaran sebelum MIV. Terlihat data titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal di sana itu ada di sini. Kemudian menyebar di sekitar garis diagonal di sana itu, ya, hanya beberapa titik yang jauh dari garis, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian pada diagram normal Kiki di sana itu plot skor siswa saat di pembelajaran sesudah MIV, terlihat data titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Itu hanya beberapa titik yang jauh dari garis. Maka data tersebut berdistribusi normal, sama norma, ya. Selanjutnya yaitu di sini. Sedangkan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sudah diterapkan metode MIV dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini contohnya, ya. Contoh di sini. Ini untuk skor sebelum terapan MIV rata-rata adalah 84 tadinya. Kemudian ketika sesudahnya adalah 88. Jadi ada peningkatan. Selanjutnya, tampilan output di bawah ini memperlihatkan hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Ini ada variabelnya di bawah, ya, antara sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya di sini adalah berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan nilai sig sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan, jadi ada hubungannya gitu, ya. Untuk melihat kuatnya hubungan tersebut dari nilai korelasi yaitu 0,725, kita bandingkan nilai korelasi tersebut dengan rentang di bawah ini, ada rentangnya nih, 0,7 sampai 0,89 nih, yaitu hubungannya sangat kuatnya. Ini nilai 0,725 berada pada rentang 0,70 sampai 0,89, yaitu hubungan sangat kuat ini. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara skor kemampuan pemahaman VAI siswa dalam pembelajaran VAI sebelum dan sesudah diterapkan metode MIV, yaitu multimedia interaktif pendidikan agama Islam, adalah sangat baik gitu, ya. Sangat baik gitu, ataupun sangat kuat di saat itu, dan saling berhubungan secara berarti atau nyata. Sedangkan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diterapkan MIV dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini perbedaan antara sebelum dan sesudah, gitu, ya. Ada main di sana itu, ya, low,
over, dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya ada hipotesis. Hipotesisnya di sini sudah ada yang diterima, ada yang ditolaknya. Nah itu. Kemudian ada keputusan berdasarkan tampilan output variate sample test terlihat bahwa nilai sig adalah 0,002 gitu ya. Di sana itu karena nilai sig alpha 0,05 maka H 0 ditolak, H 1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman VAI siswa dalam pembelajaran VAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan metode MIV. Jadi ada perbedaannya antara sebelum dan sesudahnya. Kemudian kemampuan pemahaman VAI siswa dalam pembelajaran VAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan metode MIV berbeda secara signifikan, berbeda sekali ya. Dengan kata lain, penggunaan metode MIV sangat efektif gitu ya, meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman siswa yang pada pembelajaran VAI di kelas 9A SMPN 1 Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Ustadzah Wilam. Padanya disilahkan. Ustadzah Wilam, silahkan. Ya, Dilanjut aja. lanjut ke yang ini, Ya, deskriptif silakan. statistik. Iya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Di sini ada tabel deskriptif statistik. Jelas gak suara Wilam? Ya, jelas lah. Silakan. Nah, berdasarkan tabel deskriptif statistik memperlihatkan bahwa skor siswa sebelum memahami dengan metode MIP adalah, bisa dilihat ya, nilai minimumnya ada 78,00 dan nilai maksimumnya ada 98,00. Kemudian rata-ratanya ada 84,2188, terus standar deviasinya 5,64392. Nah, itu sebelum siswa memahami metode MIP. Kemudian sekarang sesudah menggunakan gitu, setelah belajar menggunakan metode MIP, yaitu nilai minimumnya 78,00, kemudian nilai maksimumnya ada 99,00. Kemudian rata-ratanya 88,1875, kemudian standar deviasinya ada 5,89936. Nah, itu ya, jadi cenderung meningkat gitu. Pembelajaran sesudah sama sebelum menggunakan metode MIP gitu. Nah, lanjut ya, bisa dilihat juga di sini. Sekarang ke histogram. Yang barusan apa? Nah, ini ya, bisa dilihat sebelum sama sesudah menggunakan MIP. Lanjut. Nah, berikut gambar histogram skor siswa saat memahami PAI siswa dalam pembelajaran PAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan metode MIP. Nah, yang gambar kiri itu sebelum menggunakan MIP, kemudian yang kanan itu sesudah menggunakan MIP. Jadi cenderung mengalami kenaikan ya. Bisa dilihat di gambarnya juga gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya, perumusan hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Mungkin sama Pak Rijal.
Terima kasih dari rekan-rekan yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa terkait statistik ya, penerapan di inferensial. Nah, selanjutnya sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan, saya menyimpulkan dari hipotesis jika H0 mempunyai deskripsinya seperti ini, tidak terdapat perbedaan kemampuan memahami PAI siswa dalam pembelajaran PAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Dan dari hipotesis alternatif, penjelasannya adalah terdapat perbedaan kemampuan memahami PAI siswa dalam pembelajaran PAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hitungan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Tatang dan juga Bu Wila menggunakan perhitungan aplikasi SPSS 26, berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel sebelum dan juga sesudah menghasilkan nilai sig ya sebesar 0,00. Ini menunjukkan bahwa sig ini lebih kurang dari 0,05. Berarti hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan. Untuk melihat kuatnya hubungan tersebut dari nilai korelasi 0,725, kita bandingkan nilai korelasi tersebut dengan rentang yang tadi sudah disampaikan. Nah, dari nilai 0,725 berada pada rentang 0,70 sampai 0,89, yaitu hubungan sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara skor kemampuan pemahaman PAI siswa dalam pelajaran PAI sebelum dan sesudah ditetapkan metode MIP adalah sangat baik dan saling berhubungan secara berarti ataupun nyata. Berdasarkan tadi yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah adanya suatu perubahan ketika NIP ini atau metode NIP ini dipaparkan atau digunakan dalam pembelajaran PAI. Dari jumlah total 32 peserta didik dari satu mata pelajaran yaitu PAI yang memiliki nilai yang sebelumnya minimum sama 78 dan nilai maksimum 96, sedangkan terjadi perubahan ketika sudah melakukan diterapkannya metode NIP yang memiliki nilai minimum yaitu 79 dan nilai maksimum 99. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan statistik terapan dalam penelitian pendidikan yang sudah kami paparkan dalam mengolah data statistik inferensi yang tadi sudah disebutkan, statistik parametrik dan juga non parametrik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu banyak sekali kekurangan yang kami rasakan. Tentunya kami dalam tahapan dalam belajar tentu membutuhkan bimbingan dari dosen pengampu di mata kuliah statistik. Demikian yang dapat kami paparkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.